kalau melukis ya melukis saja. Jangan takut salah, jangan takut ini nanti hasilnya bagus atau enggak. Yang penting melukis ya melukis saja sesuai dengan apa yang kita bisa. Toh nanti prosesnya akan semakin bisa semakin bisa. Oke, pemirsa Radar Blitar TV, kali ini ketemu lagi dengan Bincang Siang, dan ini kita kedatangan tamu yang super istimewa. Beliau adalah seniman serba bisa, pelukis bisa, pematung bisa, pokoknya serba bisa. Untuk kita kupas, mari kita kenalkan Mas Sony Yuliano. Gimana kabarnya Mas? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Semangat. Ini proyeknya sudah nambah terus atau gimana ini? Mulai sedikit bergerak. Mulai sedikit bergerak. Setelah COVID? Iya. Setelah COVID sudah mulai ada geliat lagi untuk teman-teman seniman, berarti. Atau ada rencana mau buat pameran atau? Iya, mungkin 2-3 tahun ini kan sempat vakum. Jadi tertantang juga untuk mulai berkegiatan lagi agar para seniman juga termotivasi, juga kondisi di wilayah kita juga bisa lebih semangat lagi untuk melupakan kemarin-kemarin yang kita sempat istilahnya terpuruk. Iya. Memang benar-benar terpuruk ya istilahnya. Iya, karena pada saat itu kan jujur aja daripada orang pesen lukisan mending untuk beli obat. Oh gitu. Obat COVID. Iya. Oh gitu. Tapi sekarang sudah ada mulai geliat, pemerintah juga mulai ada perhatian kembali untuk Mas ya. Nah, kalau mungkin agak ke belakang, Mas Sony sendiri emang dari latar belakang keluarga pelukis atau seniman atau gimana Mas? Ya, orang tua sedikit lah untuk menguasai seni. Kemudian ada keinginan untuk ikut-ikutan, akhirnya keinginan belajar. Dari Sony, gitu? Iya, dari saya dengan melihat orang tua pas lagi ngelukis, pengen belajar dan akhirnya memperdalam dan disyukuri sekarang bisa melukis. Ya. Di awal umur berapa itu Mas ketika mulai tertarik? Ya mulai SD itu sudah mulai belajar melukis, ikut-ikutan, terus kemudian menanjak pengen mencoba mulai dari kertas sampai ke kanvas dan ada kadang juga patung dan sebagainya. Iya. Terus awal-awal itu kan biasanya ikut-ikutan tapi kan mesti ada role modelnya, mungkin realis atau gayanya atau gimana itu Mas? Ya awal yang paling kita kenal pertama di sekolah itu biasanya kan melukis pemandangan, gunung, matahari, gunung, ada jalannya, ada sawah, tiang listrik. Jadi ikal itu gaya apa itu Mas? Ya realis natural. Jadi pemandangan biasanya di situ. Terus itu awalnya gimana Mas? Masih kesulitan atau gimana? Atau karena bakat dari ayah? Terus ya mulai lumayan. Ya sebenarnya kalau di awal kita sudah berpikir tentang kesulitan dan tidak, itu memang itu menjadi hambatan. Jadi mungkin ada masukan dari orang tua, kalau melukis ya melukis saja. Jangan takut salah, jangan takut ini nanti hasilnya bagus atau enggak. Yang penting melukis ya melukis saja sesuai dengan apa yang kita bisa. Toh nanti prosesnya akan semakin bisa semakin bisa. Berarti ya misalnya mau bikin ini ya sudah kita buat aja tanpa memikirkan ini nanti pencahayaannya kurang, warnanya masih belum cocok, itu enggak dianu dulu Mas. Iya, kalau di awal kan pasti biasanya kalau di sekolah itu gunung ada 2. Kemudian kan kurun waktu akhirnya kita main ke desa, oh ternyata gunung tidak harus seperti itu, ternyata seperti itu. Nah, akhirnya berkembang sendiri lah. Sendiri. Perbedaan antara daun, semak dan mungkin ranting itu akhirnya berkembang sendiri dengan kita sering mengamati. Dan otomatis ini sering belajar juga. Terus praktek gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya dari pengalaman itu bakat tidak ada.
tapi kemauan belajar yang ada. Kemauan belajar dan Iya. terus melakukan praktek gitu ya. Jadi kalau ada orang bilang, wah aku nggak bakat melukis, ya karena nggak pernah belajar. Kalau belajar pasti bisa. Dan nggak mau belajar. Iya. gitu ya. Terus seiring zaman perkembangan secara mungkin pemikiran segala macam, dari gaya juga apa ada dampaknya, Mas? Ada, kalau awal biasanya memang realis, bagaimana yang kita ketahui Wah, sehari-hari. ini kopinya datang. Sebentar. Oke, siap. Ini nanti obrolannya bisa lebih nikmat, Hot, gayeng lebih ya. hot. Kopinya kopi pahit. Mantap. Terus Jadi awal biasanya memang tahapan yang karena saya otodidak, jadi otodidak. Iya, otodidak. Saya tahu tahapan ini setelah ya udah beberapa tahun lama itu biasanya, terus akhirnya saya pelajari dari buku lah, dari apa, memang awalnya realis. Realis itu kan sesuatu yang memang real di alam sekitar ya, bisa pohon, bisa daun, bisa ikan, bisa rumah, seperti itu. Kemudian nanti tahap selanjutnya memang realis tapi mungkin lebih detail karena kita sudah belajar membuat ternyata daun pisang dengan daun jati beda, ternyata rumput dengan ilalang beda di situ. Ikan ternyata banyak jenisnya. Ini mulai ke realis tapi yang memang natural, yang memang bener, nggak hanya pohon, nggak hanya semak, tapi bisa dibaca. Oh ini pohon A, pohon B. Kemudian setelah itu biasanya meningkat ke pengen ke realis yang ada agak hipernya. Jadi detail banget. Ada serat daun, ada akar. Jadi misalkan kita gambar pohon itu nggak cuma batang dan daun, tapi di situ ada ranting kering, ada akar, kulit pohon juga berbeda-beda di situ. Terus lama-kelamaan ya karena ada pengaruh dari karakter dan selera, itu dari realis goresan saya buat yang beda, itu lebih ekspresi. Selera pasar atau selera pribadi? Pribadi, masih pribadi. Kalau pasar ngikut aja. Oh, ngikut. Iya. Jadi kalau ada Tapi pesanan pada tahap itu belum selera pasar belum berpengaruh, Mas ya? belum. Jadi saya masih idealis juga, saya pengen ngelukis seperti ini gitu. Terus tapi karena mungkin orang melihat kemampuan, akhirnya pesan, ada orang pesan lukisan, berarti harus seperti yang diinginkan, seperti foto, seperti apa yang diinginkan. Nah itu sudah mulai harus belajar lagi bagaimana menemukan karakter wajah dari si A, si B ini. Oh ini di hidungnya, ini di matanya, ini di alis mata, ini di apa, ya harus Dan itu juga didorong dari ada orang pesan itu. Iya, karena menghasilkan rupiah. Nah, kalau sudah menghasilkan rupiah bisa berpengaruh kemana-mana. Iya, karena nanti kalau nggak kita layani nggak bisa beli bahan. Oh gitu. Iya. Biar karya ini atau kemampuan melukis ini bisa terus berlanjut, berarti kan juga harus ada bahan yang digunakan. Terus kalau boleh tahu pada titik atau usia atau mungkin lulusan SMA baru ada yang mesan lukisan Iya, di Mas Sony? Iya, jadi bisa dikatakan agak mulai fokus untuk memperdalam melukis ini setelah lulus SMA. Kebetulan saya lulusan tahun 92. Jadi mulai 92 ke atas itu sudah mulai fokus. Ada pesanan, karena sudah ada mulai pesanan, saya belajar lebih lagi bagaimana mencari. Belajar dari Otodidak, dari sendiri ya, dari foto dari ini buku, kok nggak jadi ya, oh ternyata matanya harus seperti ini. Jadi nggak boleh misalkan kita ada contoh pesanan wajah itu hidungnya kurang mancung terus kita buat mancung, nggak boleh, harus sama, karena nanti sedikit perubahan gitu aja udah wajahnya udah berubah, sudah bukan si A lagi. Seperti itu. Jadi harus terus mempelajari, kalau bahasanya apa ya, jam terbang. Semakin kita sering melukis, sering memecahkan masalah di karakter dan ciri khas daripada yang dilukis, ya kita semakin terasah. Berarti untuk membuat sebuah pesanan juga butuh kajian, analisa, belajar, Mas? Iya. Jadi misalkan tidak, kalau memang bisa tidak hanya satu foto, ya mungkin bisa 2-3 foto dari sisi yang lain, ya. Karena kan bisa saja kalau satu foto itu terpengaruh dari sinar juga ketika waktu di foto, itu juga mempengaruhi. Tapi dengan beberapa materi yang
saya pelajari, oh ternyata ini bukan karena sinar, mungkin memang di sisi yang sebelah sini ada kurang simetrisnya wajah dan sebagainya. Itu memang harus dipelajari. Karena setiap manusia kalau mau berkaca memang kanan kiri juga tidak sama. Tapi proses belajar itu sendiri kadang kalau tanpa bakat Mas ya. Iya. Kan itu bakat sama proses belajar terus pengalaman jam terbang itu kan berjalan seiringan Mas ya. Gimana menurut? Kalau menurut saya tetap bakat itu tidak pengaruh. Oh, enggak karena pengaruh, Mas, ya? bagaimana atau kita bisa menilai orang itu bakat atau tidak? Kan dari orang itu melakukan sesuatu. Oh, ternyata dia bakat. Sebenarnya melakukan sesuatu itu bukan karena dia memang bakat, memang dia punya keinginan dan mau untuk belajar. Oh, mau belajar Iya. itu kuncinya sebenarnya Mas ya. Apa ya? Mungkin lebih pas kalau hobi. Hobi. Iya, Mas ya? dari hobi kesukaan untuk coret-coret kanvas itu menuntun dia untuk lebih maju. Iya, lebih terasah. Terus kemudian berlanjut terus ke perkembangan berikutnya karena mungkin Mas Sony orang Blitar ya, Iya. yang terkenal dengan Bumi Bung Karno, Iya. di mana tempat sang proklamator disemayamkan. Berarti kekaguman itu ada pengaruhnya nggak ke karya seninya Mas Sony? Ada. Jadi kebetulan waktu saya mulai menginjak di lukis kanvas, itu pertama orang atau wajah yang saya lukis adalah Bung Karno. Ya mungkin karena saya sering dengar ceritanya, baca-baca di pelajaran sekolah, beliau juga pejuang, beliau juga bapak bangsa, pemikirannya yang hebat dan bisa diakui memang saya mengagumi juga. Terus kemudian saya ingin melukis wajah beliau dan ternyata dinilai dari teman-teman dari masyarakat bagus. Nah itu menjadi tantangan buat saya untuk lebih memperdalam lagi karakter Bung Karno itu biar benar-benar hampir mirip dengan aslinya. Itu di mana? Itu saya cari terus. Konon Mas Sony itu hafal model cuping hidungnya, telinganya, hidungnya, terus luka-lukanya, di mana bekas luka itu Ya hafal. mungkin akan lebih tepat kalau tahu ya. Oh, tahu. Iya, tahu. Kalau hafal itu kadang kalau berarti kan saya harus bisa melukis sebagus mungkin tanpa melihat contoh. Tapi karena ini sosok yang banyak dihafali orang, jadi salah sedikit kan, wah ini bukan Bung Karno, wah ini Bung Karno. Ini sebenarnya Bung Karno tapi hidungnya bukan karena terlalu mancung dan sebagainya. Nah, di situ saya tahu ternyata Bung Karno punya ciri-ciri khusus. Contoh yang paling sederhana, di setiap Bung Karno itu memakai peci kopiah, itu pasti miring. Itu alis sebelah kiri pasti mepet dengan kopiah, miring. Dan gayanya ketika difoto itu dia tidak benar-benar ke depan, tapi pasti agak merong gitu ya. Iya. Ini kalau dugaan saya ini yang pinter adalah kameramen. Bagaimana sosok beliau itu akan lebih bagus agak miring ketika dipotret atau ketika benar-benar menghadap, atau akan lebih di bawah. Iya, kembali ke setiap orang ketika mau berkaca itu pasti tidak sama kanan dan kiri. Pasti agak miring sedikit lah, alisnya tidak sama, telinganya besar, agak sedikit besar sebelah. Kemudian kelopak matanya juga tidak sama. Terus kemudian mungkin menemukan, oh ternyata hidungnya nggak mancung tapi cenderung agak besar gitu. Ada bekas luka di mana? Pernah mungkin, mohon maaf, pernah sakit cacar dan sebagainya. Jadi tidak harus sesosok tokoh itu harus gagah, harus ganteng, enggak, ya apa adanya. Apa adanya Iya. itu Mas ya. Perokok atau bukan, bibirnya berarti cenderung ke merah atau agak coklat kan seperti itu. Itu bagian dari pelajaran juga ketika akan berkarya. Iya, bagian semakin sering kita melukis objek yang sama maka akan semakin tahu. Terus mungkin ada yang wah dari jenengan, misalnya karena jenengan sudah diketahui orang banyak seorang pelukis yang spesialis mungkin Bung Karno, banyak pesanan nggak Mas? Ya, Mungkin dari keluarganya Bung Karno?
Kalau pesanan langsung dari keluarga belum. Oh, belum, Tapi kalau menghadiahi ya beberapa kali. hadiah. Ya, untuk ya Tanda ini mata ya. itu. Dan ada kebanggaan juga pada saat itu melukis lukisan Bung Karno tertinggi dan terbesar. Itu rekor muri kemarin. Tapi ternyata pikiran saya rekor muri itu kan rekor Indonesia. Ternyata rekor dunia untuk Indonesia. Jadi lukisan yang tertinggi dan terbesar itu adalah sedunia. Itu pernah, dan kebetulan sampai dihadiri putra pertama dari beliaunya. Itu sebuah rasa Kebanggaan tersendiri iya, gitu, yang Mas, ya. bisa memicu motivasi saya. Tapi kalau untuk dinilai, mungkin dinilai dari rupiahnya mungkin sampai berapa, Mas? Kira-kira yang paling mahal jenengan pernah jual karya? Atau selama ini ya hadiah saja itu? Saya kebetulan seneng, atau mungkin memang pada saat itu tanpa sengaja terposisi untuk selalu berkegiatan dengan swadaya masyarakat. Oh gitu. Iya. Jadi lukisan yang besar-besar, yang terpanjang pun itu semua swadaya dari masyarakat, dan memang kita pengen membuktikan bahwa di Blitar itu banyak sekali orang yang mengagumi dan siap meneruskan cita-cita beliau dengan swadaya gotong royong, mewujudkan ini ada lukisan besar, ada lukisan panjang dan sebagainya. Dan jenengan ingin bahwa kekaguman terhadap Bung Karno itu jenengan benar-benar ingin wujudkan dalam sebuah lukisan gitu. Iya, minimal itu juga mengingatkan ke generasi muda, ini loh Bung Karno. Apa saja toh yang sudah dilakukan, yang sampai saat ini juga masih layak, masih tidak mungkin tergantikan, misalkan Pancasila dan sebagainya, seperti itu. Terus apa namanya? Dengan konteks kekinian, Mas, ya saat ini dunia lukisan, gimana, Mas, saat ini, Mas? Kalau jangan lihat dari segi ekonomi, dari segi estetikanya, mungkin orang-orang masih menganggap hal-hal seni ini masih ada nggak, gitu, Mas? Masih sebenarnya. Jadi ini malah semakin ke waktu sekarang ini untuk pelukis-pelukis di Blitar banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau mungkin di data gitu hampir setiap wilayah kampung pasti punya pelukis. Jadi banyak sekali. Cuman mungkin mereka untuk mengekspresikan memang butuh sentuhan, butuh wadah, butuh sentuhan dengan event-event tertentu atau dengan motivasi dari pemerintah untuk mengapresiasi karya mereka sehingga mereka bisa terus berkarya. Memang perlu itu. Tapi kalau potensi banyak sekali. Kalau potensi tetap ada. Karena ini usaha kerja kreatif, dan tetap akan dihargai gitu. Dan mungkin memang masyarakat Blitar banyak sekali jiwa-jiwa seni. Jadi hampir setiap wilayah kampung, RW, RT itu pasti ada pelukis. Ya cuman ada yang berani tampil atau tidak. Ada yang bisa tampil karena disentuh tadi atau hanya dipendam. Seperti itu. Nah, kalau ingin gali itu bahwa orang-orang Blitar kok banyak sekali yang seniman itu, kira-kira Mas Sony tahu kenapa gitu? Latar belakangnya mereka kok banyak yang seniman itu, kenapa, Mas, kira-kira orang Blitar ya? Ini kalau analisa khayalan yang mungkin salah. Contoh aja di wilayah Blitar ini banyak candi. Yang buat candi pasti seniman juga. Kemudian untuk mungkin pertanian bagaimana petani itu membentuk petaan sawah, bagaimana dia menanam, bahkan sampai pengrajin. Nah, di situ berarti dari dulu memang Blitar itu banyak seniman. Dan ini untuk yang masa sekarang bisa dibuktikan ketika di usia TK maupun SD ada kegiatan lomba mewarna, melukis, banyak sekali pesertanya. Animonya luar biasa. Terus sekarang bisa diaplikasikan juga banyak sekali pembatik di Blitar. Itu kan juga pelukis. Banyak patung, banyak tempat-tempat warung atau kafe yang artistik. Jadi memang di Blitar ini banyak potensi
dan seharusnya diberi sebuah kegiatan wadah atau disentuh lah bagaimana mereka bisa semakin bisa berkarya. Oke, terkait wadah, mungkin apresiasi pemerintah dalam hal ini Mas. Kira-kira perhatian pemerintah terutama mungkin Kota Blitar ya untuk teman-teman seniman saat ini gimana? Sebenarnya ada, itu kan ada Dewan Kesenian Kota Blitar. Terus kemudian di Dewan Kesenian Kota Blitar juga ada bidang-bidang. Itu masih aktif Mas? Masih aktif, ya, masih aktif. Kebetulan saya juga salah satu dari pengurus di situ ya. Cuman mungkin karena kemarin itu kondisi Covid dan sebagainya, ya kita tidak usah kelemahan kemarin apa, kesalahannya apa, yang penting bagaimana mulai sekarang kita saling berkomunikasi antara pengurus Dewan Kesenian dengan potensi-potensi, antara masyarakat dengan pemerintah, agar potensi dari para seniman ini nantinya bisa muncul, bisa membawa suasana Blitar lebih hidup, bahkan mungkin bisa meningkatkan perekonomian dari seniman itu ya. Siap. Terus kemudian pada mungkin saat ini mungkin kalau saya lihat seni melukis itu kayak sudah mulai dikolaborasi sama seni pertunjukan. Iya. Itu gimana Mas? Ya ini mungkin penilaian dari saya sendiri, karena saya mungkin salah satu pelukis yang berusaha membuat ada ide baru bagaimana seni lukis itu juga mengarah ke seni pertunjukan. Karena kalau hanya sekedar melukis, orang yang nggak paham, orang yang tidak suka dengan lukisan, dia ogah-ogahan untuk melihat, apalagi untuk ngobrol. Iya. Nah ini bagaimana biar masyarakat itu sedikit diajari untuk memperhatikan lukisan. Kalaupun nanti dia akhirnya menjadi menyukai, itu kita syukuri dengan saya kolaborasikan dengan musik, dengan teatrikal, dengan tembang-tembang yang akhirnya menjadi sebuah kemasan seni pertunjukan. Dan animo masyarakat sangat luar biasa, iya, Mas ya. Bagus. Bahkan mungkin tembang-tembang tradisional sampai mungkin minat sama orang-orang luar negeri. Mas ya. Iya, jadi kebetulan saya baru-baru ini juga mulai membuat sebuah grup di mana kolaborasi musik, teatrikal dan tembang serta lukis itu kita gabungkan dan coba kita tawarkan ke pihak-pihak lain sampai ke luar negeri. Kalaupun nanti bisa diterima, juga disyukuri ternyata dari Blitar muncul ide baru di dunia seni. Iya. Kalau ide sendiri Mas Sony biasanya dapatnya gimana? Ilham, mimpi atau? Enggak, sebenarnya di waktu ya. Jadi misalkan ini mau peringatan hari kemerdekaan, lah itu muncul baru, oh ide apa ya, nah, saya buat ini, oh ini nanti. Berarti per momen Mas ya? Iya, momen tertentu ya. Bahkan ya mungkin dilandasi sebelum saya menginjak ke seni pertunjukan, saya itu kan sering aneh, kadang di hari-hari tertentu ngelukis sendiri di tengah perempatan, ngelukis sendiri di museum misalkan seperti itu. Ada yang lihat atau enggak terserah, yang penting saya mulai peduli bahwa hari ini harus diperingati. Ini adalah hari pahlawan, ini adalah Sumpah Pemuda, ini adalah hari di mana sang proklamator dilahirkan seperti. Berarti itu nggak ada yang minta, nggak ada yang suruh, tiba-tiba jenengan misalnya di pojok jalan gitu, kasih sendiri. Iya. Pernah di tengah perempatan mulai jam 1 malam sampai subuh. Terus kalau kayak gitu-gitu itu pemikiran Mas Sony sendiri untuk apa sebenarnya Mas? Apa yang jenengan inginkan dari proses itu Mas? Agar nantinya ada seniman lain, karena dunia saya seni ya, lukisan, pelukis. Agar ada pelukis lain atau seniman lain yang nantinya dengan caranya dia juga peduli dengan kota ini, dengan hari-hari sakral itu. Jadi nggak sepi. Contoh aja misalkan ini kota Bumi Bung Karno. Kemudian hari kelahiran Bung Karno, kemudian pada saat wafatnya, terus sama sekali nggak ada orang yang ngelek nih, mengingatkan dengan kemampuan mereka, entah itu apa, mau puisi, mau apa silahkan. Kalau itu ada kan
Blitar juga masih nguri-nguri, masih ingat ini hari apa dan sebagainya. Artinya Mas Sony ingin bahwa masyarakat ayo peduli ini loh. Iya. Hari besar yang apalagi di sini ada Bung Karno. Ya mungkin nanti suatu saat dari saya melukis sendirian nggak ada yang lihat bisa terwujud pada hari tertentu 1000 pelukis melukis di protokol di jalan utama Kota Blitar dalam rangka mengenang ini. Bukan melukisnya tapi antusias untuk mengenang hari itu. Dan ide-ide Mas Sony yang kadang terpikirkan saya sendiri tuh kadang sudah diperhatikan kadang ya, dan mungkin pemerintah lewat kebijakan tertentu langsung membuat acara seperti itu kadang bisa. Iya, ada memang beberapa ada. Cuman mungkin yang ide-ide yang lebih gila lagi ini belum. Saya pengen itu. Artinya pemerintah sendiri dengan melihat masyarakat mungkin tokoh sosok seniman yang peduli juga terpancing untuk membuat kenapa pemerintah tidak. Ya karena memang kemajuan pergerakan atau mungkin sesuatu yang lebih yang muncul di masyarakat itu memang tanpa dipungkiri pasti dari idenya dari orang-orang gila itu seperti saya ini. Karena kalau bukan orang gila ide-ide yang nyeleneh nggak mungkin terjadi. Iya. Siap. Terus yang terakhir ini beberapa waktu lalu terus di beberapa media saya melihat Mas Sony itu melukis sambil menutup mata. Iya. Itu pesanan atau pas apa itu Mas? Ya pengen aja. Pengen. Jadi itu tadi kalau saya hanya melukis, orang yang nggak suka dengan lukisan males lah untuk melihat. Coba ini saya dengan versi yang lain, dengan perform yang aneh, harus ditetesi lilin, harus ditutup 4 lapis, kemudian saya di situ bisa melukis. Akhirnya orang yang mungkin ogah-ogahan melihat jadi pengen. Ternyata lukisan juga bisa dijadikan seni pertunjukan. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Sony. Udah cukup obrolannya. Kayaknya kurang panjang. Kapan-kapan kita sambung lagi part 2 lah. Part 2 nanti kita sebelum siap. Dari tadi kering ini. Betul. Siap. Terima kasih mungkin Mas Sony atas kesempatannya ngobrol-ngobrol di Radar Blitar TV. Terima kasih pemirsa Radar Blitar TV. Tapi sebelum kita akhiri, kita akan menyaksikan Mas Sony gimana proses untuk melukis. Monggo Mas Sony.